Say halo dulu. Halo, kita di sini ketemu lagi ya. Kita akan membahas ada beberapa topik nih. Ada 4 topik. Ada hubungan konsumen dengan produsen, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan membahas tentang teori pelayanan konsumen yang bertanggung jawab. Dan yang ketiga, ada hak perlindungan terhadap konsumen. Dan yang terakhir, ada bisnis dan perlindungan konsumen. Nah, dari 4 topik ini kita akan membahas topik yang pertama, yaitu ada hubungan konsumen dan produsen. Kita belajar tentang apa sih produsen atau penjual. Nah, produsen atau penjual ini adalah seseorang atau kelompok yang dapat menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Jadi penjual atau produsen ini ada beberapa ya, bisa satu kelompok, satu orang atau lebih, 1 atau 2 orang lebih, itu bisa dikatakan penjual dengan dia menghasilkan barang atau sebuah jasa untuk memenuhi kebutuhan para manusia gitu atau konsumen. Nah, kita membahas konsumen. Konsumen itu apa sih? Nah, konsumen itu sering dibicarakan oleh orang umum itu pembeli. Nah, pembeli atau konsumen atau customer. Nah, itu seseorang atau kelompok. Jadi, pembeli itu enggak harus satu kelompok. Ada banyak orang, enggak bisa satu orang, bisa gitu ya. Nah, yang memakai atau menghabiskan barang jasa yang ditawarkan oleh produsen. Jadi produsen itu kan yang membuat ya. Nah, yang konsumen itu yang memakai atau yang membeli gitu. Nah, konsumen adalah stakeholder yang sangat pasti, sangat penting untuk para produsen. Nah, kini jadi kan tadi konsumen merupakan stakeholder yang sangat penting bagi para pebisnis ya. Nah, bisnis ini tidak akan berjalan kalau tidak ada konsumen yang menggunakan produk atau jasa. Seperti ketika bisnis menjual makanan, tapi yang membeli itu cuma ada tren-trennya, cuma ada senggang waktunya. Jadi kita sebagai pebisnis harus melakukan apa? Nah, kita harus memenuhi keinginan para konsumen dengan cara seperti apa? Dengan cara kita mengupgrade menu baru gitu ya, atau memberikan inovasi yang baru. Nah, bisnis ini tidak mungkin berjalan kalau tidak ada konsumen yang menggunakan produk kita dan ditawarkan oleh produsen gitu. Nah, keduanya ini saling memiliki hubungan satu sama lainnya, yaitu hubungan saling menguntungkan yang biasa disebut simbiosis mutualisme. Nah, kenapa sih bisa dibilang simbiosis mutualisme? Karena produsen atau penjual memperoleh keuntungan, cuan, yang hasilnya barang atau jasa dinikmati oleh para konsumen. Kita konsumen membutuhkan barang tersebut dan para produsen mendapatkan keuntungan. Jadi satu sama lainnya saling membutuhkan gitu, atau disebut simbiosis mutualisme. Dan selanjutnya ini pembeli atau konsumen dapat menikmati dan memanfaatkan barang dan jasa yang telah dijual gitu. Nah, selanjutnya teori pelayanan konsumen yang bertanggung jawab. Menurut Kotler Laksana 2018-85, pelayanan ini setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya kita berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Jadi
ini itu kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak yang lain. Misalnya para produsen menawarkan ke konsumen gitu kan, dari pihak satu ke lainnya. Nah, itu menurut Kotler, teori dari Kotler. Nah, dalam layanan ini ada beberapa nih. Kali ini saya mengutip ada 2, layanan dengan lisan dan layanan dengan tulisan. Layanan dengan lisan itu apa sih? Nah, layanan dengan lisan ini dapat dilakukan oleh para petugas-petugas yang di bidang hubungan masyarakat. Layanan informasi dan bidang-bidang ini yang lainnya tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang memerlukannya. Jadi, layanan lisan ini diberikan dengan orang-orang tertentu, tidak semua orang, karena perlu dapat seperti halnya orang tersebut mengetahui materi tentang public speaking dengan dasar gitulah ya. Nah, agar berhasil melalui layanan ini bisa dilakukan dengan beberapa syarat. Syaratnya ada 3 nih. 1 itu apa sih? Ada memahami dengan benar masalah-masalah dalam bidang tugasnya. Masalah-masalahnya seperti apa, kita diulas. Nah, dengan benar memberitahunya. Nah, bidang-bidangnya seperti apa gitu ya. Dan yang kedua, memberikan penjelasan apa yang perlu dengan benar, dengan lancar, singkat, tapi dengan cukup jelas. Jangan berbelit-belit, jangan banyak-banyak kata tanpa ada faedahnya. Lebih baik singkat, padat, jelas gitu ya. Nah, yang ketiga, ada bertingkah laku dengan sopan dan ramah. Kita itu sebagai yang melakukannya, kita harus melakukan dengan sopan dan ramah kepada siapapun gitu ya. Selanjutnya, kan tadi kita sudah membahas tentang layanan lisan. Nah, kini kita membahas yang satu lagi, layanan apa? Nah, yang kedua itu layanan dengan tulisan. Bentuk layanan seperti apa? Nah, kita tahu ya, dengan tulisan di atas kertas atau hitam di atas putih gitu ya. Nah, dengan layanan tulisan ini merupakan bentuk layanan yang paling menonjol dalam pelaksanaan tugas. Tidak hanya dalam segi jumlah, tetapi dalam segi peranannya gitu. Dalam ini itu biasanya dilakukan seperti berupa petunjuk atau informasi yang jenis informasinya ditujukan kepada orang-orang yang berkepentingan agar memudah dengan mereka berurusan dengan instansi atau lembaga. Nah, dalam layanan ini biasanya itu seperti dalam permohonan, laporan, keluhan, memberikan atau menyerahkan, memberitahukan gitu. Bisa jelas ya tentang layanan dengan tulisan. Yang pasti ada hitam di atas putih atau yang tertulis dalam kertas gitu. Nah, kali ini kita membahas tentang hak perlindungan terhadap konsumen. Ada yang tahu perlindungan konsumen itu apa sih? Kita membahas perlindungan konsumen terlebih dahulu ya. Nah, perlindungan konsumen ini biasanya adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur dalam hak kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya. Untuk apa sih? Untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur supaya menjalin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen gitu ya. Nah, perlindungan konsumen ini seperti hanya ketika ada kasus kita memerlukan perlindungan. Nah, dalam perlindungan ini menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, menurut pasal ini, pasal 1 Nomor 8 Tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen dalam segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Jadi keamanan dalam segala terhadap konsumen gitu ya, tentang pasal ini. Itu. Selanjutnya ada hak dan kewajiban konsumen. Akan kita bahas selanjutnya. Sebelum kita membahas tentang hak dan kewajiban, nah dalam segala transaksi jual beli secara langsung ataupun secara tidak langsung atau disebut dengan online. Nah, seperti ini biasanya kian marak ya dengan majunya perkembangan zaman. Nah, dalam ini meskipun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka atau online ini, konsumen tetap berhak mendapatkan barang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya ataupun barang yang sesuai dengan yang dijanjikan tanpa ada kebohongan yang lainnya gitu ya. Dengan contohnya, dalam biasanya perjanjian ataupun pesan antara konsumen dengan produsen ini melalui pesan aplikasi gitu ya. Biasanya ukuran baju sebesar M. Nah, ternyata yang dikirim ukuran S. Kan menyalahi aturan ya. Nah, si konsumen itu berhak melakukan haknya untuk tidak sesuai barang yang diterima gitu. Secara tidak langsung seperti itu ya. Nah, sesuai dengan janji saya tadi ya, kita akan membahas tentang hak konsumen. Hak konsumen ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang nomor 8 tahun 1999. Tadi sudah saya jelaskan ya tentang undang-undang tersebut. Nah, tentang perlindungan konsumen Republik Indonesia yang berdasarkan pada Undang-Undang 1945 pada pasal 5 ayat 1, pasal 21 ayat 1, pasal 27 dan pasal 33. Nah, yang dapat diketahui dengan hak-hak apa sih? Hak-hak 1. Hak-hak dalam memilih barang. Hak-hak dalam memilih barang ini para konsumen mempunyai hak dan pilihannya untuk memilih barang sesuai dengan keinginan masing-masing. Karena keinginan manusia atau konsumen antar satu dengan yang lainnya itu tidak sama, tidak dapat dipukul rata, semua sama suka satu dengan yang lainnya. Seperti halnya contoh sederhana, ada 2 orang anak, yang satu namanya Saskia dan satu lagi namanya Zakia. Dan Saskia suka makan coklat dan Zakia suka makan stroberi. Nah, ketika ada penjual es krim, si 2 anak ini berhak memilih. Nah, 2 anak ini otomatis kan menjadi konsumen ya. Nah, si produsen atau si penjual yaitu penjual es krim tersebut. Nah, para konsumen 2 anak kecil ini tadi berhak dalam memilih barang es krim yang dijual oleh penjual. Nah, dengan ini para si konsumen tidak boleh atau tidak boleh dalam larangan si penjual harus membeli es krim stroberi atau harus membeli coklat. Nah, itu sebaiknya para konsumen memilih dengan keinginannya masing-masing karena mereka itu mempunyai haknya masing-masing dalam memilih barang tersebut. Nah, hak yang kedua ada hak mendapatkan ganti rugi. Maksudnya apa sih, Kak? Nah, konsumen ini berhak untuk mendapatkan hak maupun ganti rugi atas kerugian. Ingat ya, kerugian. Kalau konsumen tidak misal barang bagus tapi minta ganti rugi, ya janganlah ya, nggak ada kerugian sama sekali loh ya. Nah,
yang kerugian dalam barang atau jasanya yang diterima dalam sebuah transaksi jual beli. Seperti halnya Rama. Rama ini membeli barang baju, tapi bajunya itu robek. Nah, Rama berhak mendapatkan ganti rugi atas barang tersebut gitu. Nah, maksudnya apa sih Kak? Lagi saya masih bingung. Nah, apabila tidak ada kecocokan dalam gambar ataupun kualitas, konsumen berhak melakukan tuntutan terhadap si penjual. Maksudnya apa sih Kak? Nah, contoh halnya itu kali ini kita kan zamannya modern ya, zaman teknologi, menjual atau membeli di sosial media ataupun oleh online marketplace gitu. Nah, konsumen membeli barang dengan barang tidak sama. Contoh halnya membeli barang baju, jangan baju ya, membeli celana. Nah, celananya digambar itu panjangnya 90, kok yang datang 60, itu berhak dalam mendapatkan ganti rugi tersebut. Nah, hak selanjutnya itu apa sih Kak? Hak dalam mendapatkan barang dan jasa yang sesuai. Dengan ini maksudnya itu kita kan seorang pembeli ya atau konsumen ya, kita berhak mendapatkan barang tersebut karena kita kan sudah memberikan uang senilai dengan harga barang tersebut. Nah, para konsumen ini berhak mendapatkan produk dan layanan sesuai kesepakatan yang kita sepakati, atau kalau di online kesepakatan yang tertulis. Jadi contoh halnya dalam transaksi secara online ini, apabila si layanan gratis ongkir kirim, maka penerapannya harus gratis ongkir. Jangan membayar, keterangannya gratis ongkir 0 rupiah, tapi dalam mau check out, mau pembayaran payment, ongkirnya kok 15.000. Nah, itu tidak baik gitu. Nah, kita mendapatkan barang dan jasa yang sesuai. Hak yang selanjutnya ada hak menerima kebenaran atas segala informasi yang pasti. Jangan yang tidak pasti ya guys. Nah, hal ini yang paling utama bagi konsumen itu guna mengetahui apa saja informasi yang terkait tentang produk, tentang semua keterangannya, pokoknya informasi tentang barang ataupun si dalam online bisa informasi tokonya gitu ya. Nah, para produsen ini dilarang untuk menutupi ataupun mengurangi informasi terkait barang tersebut atau produk yang diberikan gitu ya. Nah, sebagai contohnya apa sih Kak? Saya masih bingung. Apabila ada kecacatan, cacat dalam barang, kekurangan dalam barang, dengan ini memberikan informasi kepada si konsumen, jangan barang itu rusak tetapi tetap dijual kepada si konsumen atau si pembeli gitu. Nah, selanjutnya ini hak dalam pelayanan tanpa tindak pidana. Tanpa tindak pidana, pelayanan, perilaku krimini. Masuk apa nih? Hak pelayanan tanpa tindak pidana, maksudnya apa sih Kak? Perilaku diskriminatif terhadap konsumen merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak konsumen. Pelayanan yang diberikan oleh produsen si penjual itu untuk meraih keuntungan tidak boleh menunjukkan perbedaan antara konsumen yang satu dengan yang lainnya, itu biasanya tidak adil gitu ya. Nah, tujuan selanjutnya ini ada
menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung kepastian hukum untuk mengandung informasi serta akses untuk memperoleh semua informasinya gitu. Nah, yang ada satu lagi tujuannya itu tujuan perlindungan konsumen untuk menumbuhkan kesadaran para pelaku usaha ataupun produsen sehingga tumbuh bersikap jujur, bersikap bertanggung jawab dalam menyediakan barang jasa yang berkualitas sesuai dengan harganya. Dari perlindungan konsumen terlebih dahulu ya. Apa sih perlindungan konsumen itu? Nah, perlindungan konsumen itu adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada para si konsumen. Nah, perlindungan jadi lindungan gitu ya dari apapun itu. Nah, tujuannya sih apa sih Kak? Tujuan perlindungan konsumen itu apa sih Kak? Kok harus ada perlindungan konsumen? Nah, salah satunya untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Nah, yang kedua ada mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindari dari eksis negatif pemakaian barang atau jasa tersebut. Nah, yang ketiga tujuannya itu apa sih Kak? Kok ada lagi? Nah, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan gitu, dalam memilih produk barang yang akan dibeli. Kali ini ada beberapa yang penting seperti halnya menghargai. Kali ini ada yang penting untuk para pelaku produsen atau penjual. Apa sih Kak? Nah, para penjual ini harus menghargai konsumen. Karena apa? Para konsumen ini adalah aset untuk bisnis kita sebagai si produsen untuk maju. Tanpa adanya konsumen, bisnis kita tidak ada apa-apanya gitu. Nah, yang kedua, para konsumen ini kita harus memberikan perilaku yang sopan terhadap konsumen. Karena apa? Ketika pembeli diberikan perilaku yang baik ataupun dilayani dengan baik, akan insya Allah akan kembali lagi gitu, dengan harga, kualitas, elemen lainnya, pendukung itu sebagai pendukungnya. Nah, ada beberapa saya temui itu para konsumen itu layanan itu utama, kita pembeli adalah raja gitu, salah satu slogannya. Nah, yang ketiga ada jujur. Karena apa? Jujur ini para konsumen itu ketika ada kecacatan ataupun kerusakan yang diberikan si penjual atau produsen, pembeli tidak akan kembali lagi ataupun konsumen tidak akan membeli lagi gitu. Nah, kepuasan konsumen ini sangat penting. Nah, kepuasan konsumen ini ada beberapa, mulai dari mulai dari sopan, layanan, jujur, barang yang berkualitas, secara maksimal kita memberikan mulai dari barang, jasa, layanan diberikan dengan maksimal. Nah, semua ini akan bersatu menjadi satu yang menjadi kepuasan pada konsumen. Nah, itu produk sesuai dengan harga dan kualitas. Nah, yang ini yang terakhir lah ya, sesuai dengan sopan, jujur, udah diberikan dengan maksimal untuk kepuasan konsumen. Nah, produknya sesuai dengan harga, pasti
ini akan berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan kita para pelaku produsen ataupun owner gitu. Kita berbicara panjang lebar. Ada kalanya saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Halo, nama saya Ngandri Agustin Jayanti. Saya ini mahasiswi semester 4 dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara atau sering disebut dengan Unisnu Jepara. Nah, kali ini saya diberikan tugas melalui dosen saya mata kuliah etika akademik dan bisnis. Nah, tugas ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat tugas gitu ya. Sekian dari saya. Bye bye.